Bersama
Haleluya Yesus. Yesus. Haleluya Yesus. Dan pagi doa kita di doa pembukaan serahkan kepada Ibu Gembala Sidang. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus serta Roh Kudus yang kami sanjung, kami muliakan, yang ada di dalam kehidupan kami semua, yang ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Roh Kudus, Engkaulah pribadi agung dan mulia yang diutus oleh Tuhan Yesus menyertai kami. Oleh karya-Mu Roh Kudus kami hidup sampai sekarang. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkaulah Roh Kudus memberikan kami kesempatan demi kesempatan di dalam kehidupan kami, dalam segala keadaan, sekali apapun gelombang yang kami alami, di dalam susah dan duka kami, maupun di dalam keadaan yang suka, semuanya Engkau memimpin kami Roh Kudus. Dan segala apa yang ada dalam hidup kami, karena Engkau Roh Kudus memberikan kami senantiasa berkat dan perlindungan, damai sejahtera memimpin kehidupan kami semua. Sehingga pada pagi hari ini kami semua umat-Mu dapat hadir masuk dalam ruang ibadah ini, karena Engkau mencurahkan kelaparan dan kehausan bagi kami semua untuk mencari kerajaan sorga. Karena waktu ini adalah waktu yang sudah singkat, Engkau memberikan kami ruang untuk masuk dalam ruang penyucian. Dalam ruang penyucian ini Engkau memberikan kami penegasan Roh Kudus, supaya kami tetap teguh di hadapan-Mu dalam segala apapun keadaan yang sulit mencabar kehidupan kami. Tetapi Engkau Roh Kudus tetap mengobarkan semangat kami berjuang hingga nafas terakhir dalam hidup kami. Ini adalah lagu pujian penyembahan yang Engkau berikan kepada kami, perjuangan kami. Engkau membawa kami ke level yang berikutnya, Tuhan Yesus. Jangan seorang pun tertinggal. Apabila Engkau membawa kami untuk naik ke level yang Engkau bawa kami, jangan seorang pun tertinggal dalam umat-Mu di tempat ini. Kau tarik kami seperti Engkau mengutus malaikat itu, membawa keluarga Lot keluar dari Sodom dan Gomora. Ini kami, Engkau buka hati kami seluas-luasnya menjadi laskar-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Bukan kami berperang secara manusia di dalam soal kedagingan, tapi Engkau mengutus kami, Tuhan Yesus, memakai kami di bumi ini. Engkau membuka mata rohani kami, berbagai-bagai raja yang ada di sekeliling kami. Bahkan Engkau memberikan kami kuasa untuk menentang itu, karena atas nama Yesus saja yang berkuasa di dalam setiap pribadi kami dapat menentang segala pekerjaan roh-roh jahat yang ada di udara di sekeliling kami. Dan saat ini Dia berikhtiar membuat umat-Mu tidak bersukacita, membuat umat-Mu tidak damai, membuat umat-Mu tidak ada keselesaan. Saat ini kami mengingat Engkau roh jahat, memata lumpuh strategi-Mu di tempat ini. Kami satukan iman kami, melumpuhkan Engkau, hancur dalam nama Tuhan Yesus. Bebaskan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk memuji menyembahkan Engkau Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang layak dipuji, disembah. Sebab itu Engkau berikan kami nafas di dalam tubuh kami, karena Engkau mau disembah. Engkau taruhlah puji-pujian di
dalam hati kami bersama, memuji menyembah Tuhan, pemilik nafas di dalam tubuh kami, Yesus Kristus. Ini kami masuk di dalam alam perang, dan kami siap untuk memuji meninggikan nama-Mu. Biar pintu surga dibukakan pada saat ini, melepaskan bahkan kuasa, puji-pujian pada ini. Biar sorakan kami sampai ke Kamu. Ini Bapa, kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Nama Tuhan Yesus adalah nama yang sangat ajaib. Amin. Oleh itu mari kita mengangkat lagu pujian ini. Ajaib Kau Tuhan.
Mari kita terus memuji Tuhan. Perkasa, amin.
terus berperang bagi nama Tuhan. Gelombang lawatan, amin.
Kami sujud
Haleluya. 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 Oh. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, biarlah haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, puji, kemuliaan bagi-Mu Tuhan Yesus. Memberkati, menghibur, menguat, meneguhkan seluruh sedang jemaat. Ambil alih pemberitaan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini saya berikan tema, jagalah kesehatan rohani kita. Karena banyak orang menjaga kesehatannya secara
secara jasmani, tapi kesehatan rohani tidak dijaga. Iya, kebanyakan selalu seperti itu. Kesehatan jasmani dia jaga, kesehatan rohani dia tidak jaga. Padahal kalau dia jaga kesehatan rohaninya, maka kesehatan jasmani pun terjaga sudah, karena sumber dari Tuhan Yesus semua. Amin. Apa ya? Jaga kesehatan rohani kita. Selalunya orang menjaga kesehatan jasmaninya saja. Ya, dengan makanan yang seimbang menurut dokter dunia, dengan makanan yang bergizi, beristirahat, mungkin mengurangkan ibadah. Tidak betul itu. Tidak betul. Ya. Kalau Anda memakan makanan yang bergizi seimbang, itu tidak salah. Tapi Anda harus menjaga rohani Anda. Kalau Anda mengurangkan ibadah Anda kepada Tuhan, itu tidak betul. Karena Alkitab bilang, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sebab ibadah itu mengandung janji. Makanya hati-hati dengan istilah menjaga kesehatan. Sekarang istilah tajuk hari ini, jaga kesehatan rohani. Jaga kesehatan rohani. Roma 4 ayat 16. Satu ayat dulu. Baru tak pernah turun di bawah. Kitab Roma pasal 4 ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga Injil itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Amin. Dia bilang, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, dan bukan saja hanya mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Maksudnya termasuk bangsa-bangsa lain yang beriman seperti Abraham. Amin. Bahwa janji Tuhan untuk memberkati itu berlaku. Amin, jemaat Tuhan. Ya, sebab Abraham adalah bapa kita. Abraham bapa kita. Abraham bapa kita. Abraham bapa kita. Abraham bapa kita. Siapa keturunan Abraham? Mereka yang hidup yang beriman kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, seperti Abraham. Iya. Jangan lupa, malaikat bilang tahun depan nama kamu akan berubah ini. Sekarang sijil kita, orang bilang ada yang cakap 3 atau 2 bulan. Tapi baru minggu lalu kita kasih kirim, sudah ada balasan sama Pak Jaslon yang nama gereja kamu udah bilang, gereja kemuliaan bagi segala bangsa. Homo non Immanuel Break of Life, kayak tidak kasih perumahan begitu yang dikenali sebagai Immanuel Break Roti Kehidupan dulu. Amin. Dan orang sudah tulis, tinggal tunggu siji. Sudah lulus. Ucapkan betul-betul lah Tuhan itu punya cara. Mana ada 3 bulan. Sudah. Jangan sampai seperti kisah para rasul. Karena jangan cepat-cepat mau pulang. Seminggu sehari saja Anda ke gereja begini semua, kok cepat mau balik? Bisa begitu dong. Kok bahasa apa kamu? Siapa baru kamu tahu? Sekali lagi, saya ketawa, tapi saya serius. Siapa keturunan Abraham? Kita. Tapi
Keturunan Abraham itu Alkitab bilang mereka yang hidup dari iman Abraham. Artinya caranya mempercayai Tuhan, caranya beriman kepada Tuhan seperti Abraham. Iya, baru yang disebut keturunan Abraham. Kalau tidak, macamnya kalau disebut Bani Abraham, keturunan Abraham. Kalau hidup tidak beriman seperti Abraham. Amin. Macam mana disebut anak Tuhan Yesus kalau tidak kehidupannya seperti Bapa di surga? Amin. Yesus bilang, apa yang Bapa di surga sama saya itu saya laksanakan. Dia bilang, amin. Yang mengerjakan pelayanannya itu mujizat itu adalah Bapa di surga dalam dirinya, tinggal dalam dirinya. Amin. Demikian orang-orang percaya yang mengerjakan mujizat dalam pelayanan itu bukan kita, tapi Yesus yang tinggal dalam pribadi kita. Amin. Haleluya. Nah, kita lihat siapa keturunan Abraham. Galatia 3 ayat 7. Galatia 3 ayat 7. Jadi kamu lihat, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Kenapa dari awal saya ajak kamu beriman dari segi apapun Anda buat? Kalau kamu tidak belajar beriman, apa yang Anda buat? Layak kau disebut keturunan Abraham. Sedangkan Abraham itu beriman dan kau tidak beriman, mana boleh? Amin. Keturunan Abraham ini bukan saja diberkati, tapi memang masuk surga. Amin. Kita pun seperti itu. Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tanpa iman macam mana kamu diselamatkan masuk surga? Amin. Jadi, kamu lihat bahwa mereka hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi, dia bilang tadi, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Nah, siapakah yang dimaksudkan ya, yang layak menyebut Abraham itu bapaknya? Mereka yang punya iman seperti Abraham. Kalau tidak, perkataan saja. Tapi mereka yang betul melakukan firman Tuhan, mereka yang betul beriman kepada Tuhan seperti Abraham, nah, dia adalah Abraham yang sebenarnya. Amin. Bapak orang beriman itu. Ayat 9. Ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Amin. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka itulah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham. Nah, kalau kau tidak beriman seperti Abraham, bukan saja kau tidak layak disebut anak Abraham, tapi juga kau belum dapat mewarisi berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham. Amin. Walaupun Yesus sudah mati menyampaikan berkat itu kepada kita, tapi selain kau tidak beriman dalam nama Yesus dan beriman seperti Abraham, itu tidak akan sampai seperti yang dikehendaki Alkitab. Amin. Maka mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham. Abraham itu berkatnya dimaksudkan bukan saja keuangan, bukan saja ekonomi, tapi kau lihat berkat Abraham. Alkitab mencatat sampai dia mati, bukan dia mati karena sakit penyakit, tapi dia mati karena sudah lanjut usianya, sukupnya putih rambutnya. Alkitab bilang bermakna dia mati tanpa penyakit. Itu kan berkat. Nah, itu kan makna dalam hidup kita, dalam keluarga kita, kalau kita beriman seperti Abraham. Amin. Amin. Itulah dia orang yang hidup dari iman Abraham. Itulah anak-anak Abraham. Bayangkan itu jemaat Tuhan. Jadi orang yang beriman itulah keturunan Abraham. Bagaimana cara itu iman Abraham itu dapat kita mengerti betul-betul sejauh mana dalam iman Abraham itu. Sekarang saya kasih tahu kamu. Itu kasih tahu saya. Apa itu? Tuhan bilang jangan lalai. Jangan lalai. Dari semua dia cakap saya. Sekarang saya cakap apa? Saya tidak tahu apa. Tapi itu jangan lalai ya. Ingat, saya tidak tahu apa itu. Mulai sudah.
segala saya cakap. Tidak tahu apa, tapi dia bilang jangan lalai. Kasih tahu dia bilang Tuhan Yesus, jangan lalai. Habis ini Nabi sama yang berhasil mau pindah sama masing. Selagi itu main-main gitu anak-anak itu. Ada juga kan kata-kata orang itu. Kemarin petang saya berdoa. Saya ulang saya berdoa, dia kasihkan lagi saya. Apa ini? Saya tidak tahu kan Yesus, saya cakap juga. Hanya dia yang Tuhan saya beritahu. Karena dia mengaku. Minggu lalu saya pakai itu baju saya pakai datang. Ini hari pun begitu juga dia datang. Waktu saya pakai ini. Dalam. Oke, saya kasih tahu kamu. Iman Abraham itu macam mana? Begini ceritanya, puan-puan dan tuan-tuan yang dihormati sekalian. Serius. Nah, tinggal begini. Ya, kamu betul-betul. Iman Abraham itu seperti ini. Waktu dia mempersembahkan Ishak, anak yang satu-satunya tunggal, pewaris berkat itu, waktu dia mempersembahkan. Bukan dalam pikirannya, itu beda. Ini dalam imannya. Kenapa Abraham tidak ragu-ragu mempersembahkan Ishak? Sekalipun Tuhan sudah mengatakan bahwa janji berkat itu waris itu kepada Ishak satu-satunya. Amin. Tapi waktu dia mempersembahkan Ishak, dia tidak ragu-ragu. Di dalam iman Abraham, kalau Tuhan yang meminta, maka sekalipun dari antara orang mati, Tuhan juga ada kuasa untuk menghidupkan kembali anaknya, walaupun sudah dipersembahkan kepadanya. Amin. Itu iman Abraham. Dan dalam tindakannya itu, macam seolah dia sudah lihat Ishak sudah hidup balik. Amin. Oh, dalam hati saya, Ishak satu-satunya pewaris. Tapi Tuhan minta supaya dipersembahkan di Gunung Moria. Kemudian dalam iman Abraham, dia tidak ragu-ragu karena dia tahu Tuhan sekalipun dari antara orang mati, hanya sekalipun Ishak mati, Tuhan berkuasa menghidupkan dia kembali. Amin. Itu iman Abraham kepada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Oh, imannya bukan mati, hidup sama sekali. Padahal Ishak satu-satunya anak yang dikasihnya ada di tubuh-tubuhnya. Amin. Itu iman Abraham. Sehingga Alkitab bilang bahwa seolah dia dapat kembali, artinya seolah Ishak itu sudah mati, tapi dia nampaknya hidup lagi. Wah, dalam masuk patut. Artinya macam begitu. Karena kalau kita memberi dalam gereja dulu kita pikir kalau sekasih ini tidak sudah. Nah, seperti itu pikiran. Iman Abraham bukan seperti itu. Dia tetap bagi karena itu permintaan Tuhan. Amin. Senang kan tidak? Itu loh sama karena banyak orang tidak boleh berani berkorban 300, 100, berpuluhan yang berani. Karena itu imannya tidak sama iman Abraham. Kalau mau dia lihat luar lebihan, mau dia membagi. Kalau dia tidak mau. Nah, iman Abraham seperti itu. Dia belum lihat tapi dia percaya itu. Lalu kita bilang dia persembahkan Ishak. Padahal satu saja. Tapi Abraham gembira dalam imannya dia percaya. Kalau Ishak mati pun Tuhan berkuasa kehidupan dia kembali. Dan seolah-olah macam dia sudah lihat Ishak hidup lagi. Amin. Kau bayangkan itu jemaat. Oh, dalam hati begini pula. Amin. Kenapa baik kalau tidak boleh berkorban? Jangan seperti perpuluhannya. Kalau itu imannya kurang. Kamu selesai tadi iman kurang. Bagagar pun. Saya jangan kali-kali itu bisa begini. Itu setan, tapi saya tahu yang marah saya. Itu iman Abraham. Amin. Jadi orang yang beriman seperti itu baru yang disebut anak-anak Abraham, keturunan Abraham. Iman seperti itu. Bukannya kamu beri pun menunda pikir lagi kalau saya tiba-tiba mau memberi tapi saya tidak kenal lagi sebagai pikir sampai ini. Bukan itu, bukan iman itu. Berlandaskan pertimbangan untuk memberi itu maksudnya. Bukan karena iman. Amin. Selalu banyak orang seperti itu, makanya Tuhan tidak berkenan kepada hidupnya.
Hati-hati, makin Roh Kudus kuat, makin kita ikut pekerjaan Roh Kudus. Amin. Makin kita ikut pekerjaan Roh Kudus. Begitu Pak, luar biasa. Bukan mudah ini. Karena selalu kita seperti itu kalau soal duit kan. Bayangkanlah, Abraham, Tuhan suruh kasih sama Ishak di Gunung Moriah. Tapi dalam imannya, sekalipun anaknya mati, Tuhan ada kuasa menghidupkan dia kembali. Sekalipun di tanda terakhir untuk gereja, Tuhan berkuasa untuk menjadikan kembali. Amin. Itu bukan mudah. Orang yang melakukan seperti Abraham itu baru dikatakan keturunan Abraham, anak-anak Abraham. Amin. Boleh saja semua orang menyai, aku anak raja, engkau anak Tuhan. Nah, Bapak Abraham banyak tanah, aku juga, engkau juga bilang buku selalu mengajar. Tapi belum tentu dia seperti Abraham imannya. Amin. Kalau imanku seperti itu, janganlah orang hidup pasti selamat sudah. Amin. 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 Kalau kamu sampai seperti itu, tobat, tingkatkan. Amin. Amin. Kita bacalah, betulkah tidak yang saya cakap itu? Ya, Ibrani, ya, Ibrani. Pasal 11 ayat 17 sampai 19. Ibrani pasal 11 ayat 17. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun padanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan Abraham. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan di sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Hanya dia lihat seolah bahwa Ishak itu sudah bersama, tapi dia sudah hidup balik ada di depannya. Amin. Seakan-akan telah menerima kembali. Amin. Iman itu bukan mudah. Amin. Maka iman orang seperti itu baru orang yang disebut anak-anak Abraham sebenarnya. Tapi karena mungkin dalam gereja orang pengajaran, semua orang sembarang saja, Bapak Abraham banyak anak, aku juga, dan kau juga. Memang, tapi iman itu harus seperti itu, baru yang disebut anak Abraham, keturunan Abraham. Kalau tidak, lebih baik kau tutup mulut. Amin. Lebih baik tutup mulut. Itu aja. Kan sering kali soal pembayaran, kan ini bukan harta yang Tuhan minta kepada Abraham. Abraham banyak duit, banyak harta, emas semua. Tapi soal anaknya yang paling dia kasih, yang betul mau waris keturunannya, itu yang Tuhan minta. Dan ini bukan udah orang paling sangat berat. Amin. Tapi Abraham sanggup, karena dalam pikirannya, sekalipun Ishak mati, Tuhan ada kuasa menghidupkan kembali. Kan itu sudah baca tadi. Amin. Dan seolah dia sudah mendapatkannya, seolah bahwa Ishak itu sudah mati, tapi dia hidup sekarang di depannya. Dalam bahasa iman seperti ini. Ini pula maksudnya keturunan Abraham. Nah, kadang-kadang kita kalau memberi penuh pertimbangan pikiran kita kan, bukan iman itu. Bukan. Itu memberi berdasarkan pertimbangan pikiran. Kalau iman seperti itu, dan orang tuanya. Amin. Ubah cara kamu memberi. Dari awal saya kasih tahu, apapun yang dilakukan dalam gereja, melayani kasih gereja harus berdasarkan iman sebilang banyak kali sudah saya katakan. Tapi iman yang Tuhan maksudkan seperti itu, seperti Abraham. Baru Allah yang disebut anak-anak Abraham. Berapa juta, ratus ribu manusia di dunia tidak seperti iman Abraham. Belajar memberi dengan iman. Amin. Belajar memberi dengan iman. Berimanlah. Ya, saya lihat itu saudara yang lemah. Sembuhan iman Abraham itu.
Betul kan tidak? Betul kan? Gitu. Ya, tidak apa-apa kan? Kalau di hati saya bilang itu begini ya ada, kalau tidak itu ya enggak. Kan Tuhan melihat hati, amin. Amin. Amen. Jadi bila berpikir seperti itu berpikirkan setan saja. Amin. Amen. Coba kedua kali. Ini langsung dia. Betul tidak saya cakap? Tadi tiada. Saat di hati saya tidak mau izinkan Roh Kudus kasih alih. Tapi kedua kali supaya kamu lihat perbedaannya. Nah, kalau di hati saya seperti itu ada. Amin. Seperti itu. Kan bini saya bilang pikiran kau pergi sana terus kan dapat tulisan bilang terus kasihkan doa itu sudah dapat tulisan ini seperti itu. Alam roh. Amin. Ya. Tadi tiada kan, kedua kali ada kan. Nah itu makanya jangan tidak percaya. Artinya Roh Kudus itu bergerak menurut apa yang kau kehendaki. Bukan bermaknanya dia kau yang mengatur dia, tidak. Tapi dia bekerja sama dengan Anda karena Anda doa pribadi dengan Tuhan. Amin. Kalau tidak ada, kamu teriak sejak pun bagagar pun tidak. Woi, panglima perang, jangan kamu tidak berdoa pribadi. Bagagar pun sikawan tidak, heran saya itu. Dan tembus pun tidak bahasa perang kamu itu. Jangan kamu tidak berdoa. Amin. Jadi itulah dia anak-anak Abraham. Anak-anak Abraham. Lalu saya berdoa lagi, berpikir lagi dalam doa. Apa sebab Abraham semakin tua, lanjut misalnya sudah mencapai 100 tahun, kita belum sampai 100 tahun. Bukan imannya menjadi lemah karena janji itu, tapi semakin kuat. Amin imannya. Tubuh badan semakin lemah, tapi imannya semakin kuat. Amin. Wah, apa ini dalam iman? Apa ini? Itu saya bilang, Abraham menjaga rohaninya di hadapan Tuhan, kesehatan rohaninya. Bila dia jaga kesehatan rohaninya, maka fisikalnya pun kalian jaga. Amin. Sesuai dengan usianya. Karena kalau kita itu banyak alasan mau menjaga kesehatan badan, kerabat Tuhan. Nah, dengan gizi-gizi makanan semua. Tapi rohani Anda tidak jaga. Masuk ke Anda sebelum Allah mati. Kau mati, iman tidak seperti Abraham masuk. Sedang berkat Abraham itu bukan saja kesehatan, bukan saja ekonomi, bukan saja apa semua keturunan yang banyak. Tapi itulah saya bilang tadi, kesehatan, ekonomi, dan generasi. Kenapa itu digerak dalam pribadi Abraham? Karena dia punya iman seperti yang kita tahu tadi. Amin. Jemaat Tuhan harus ada iman seperti itu. Nah, kebanyakan tidak diantar kalau memberikan banyak pertimbangan melalui pikiran. Tidak perlu. Kamu tidak cakap pun, lihat saja. Kamu punya muka itu, nah begitulah pikiran kamu. Cuma diam-diam saja. Bila memberi banyak pertimbangan dengan ini. Itu bukan iman tahu. Makanya kau mengharap tuayan yang kau sudah takut itu juga lama-lama kau tidak memberi dengan iman. Kau memberi berdasarkan pertimbangan pikiranmu. Yang kau kira-kira ini wajib. Semua tidak salah. Sebab Yusuf di dalam Mesir pun membajitkan itu gandum pada waktu kelaparan. Amin. Tetapi untuk Tuhan itu harus dengan iman. Amin. Ini untuk Tuhan pun kau bajit juga sama Tuhan. Ayo di hari Tuhan kau berani membajit. Ingat. Amin. Ingat. Ya. Kemudian saya berpikir, Abraham sudah tua, tapi imannya semakin kuat. Bukan semakin tua semakin malas sembahyang, tidak. Orang sekarang semakin tua semakin malas sembahyang. Dia bilang salah itu.
Jangan itu Alkitab seperti itu guna pikiranmu sendiri, menutup kelemahanmu sendiri. Tahu kan Anda? Sepatu semakin kau tua, semakin kau sembahyang. Apa itu lagu bilang? Yang macam hidup ini adalah kesempatan. Ada lagi lagu yang dia bilang, dia membiasa masa muda dia tidak habis hidup yang lain, tapi masa tua baru dia tahu. Amin. Nah, ada itu cara setan menurunkan semangat dan iman Anda. Itu pikiran-pikiran seperti itu. Sampai kau menurut pikiran kau itu betul, tapi di hadapan Tuhan kau salah sudah. Hati-hati, jaga kesehatan rohani kita. Amin. Kita baca tadi Ibrani, Roma. Kita balik pada Roma 4. Kita terus ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Amin. Itu saya bilang, imannya tidak lemah walaupun usianya meningkat, tapi imannya tidak lemah. Itulah iman yang Tuhan mau cari di kalangan kita. Amin. Seperti itu. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Lihat itu, terhadap janji Tuhan, firman Tuhan, dia tidak menjadi lemah. Bahkan Alkitab bilang diperkuatkan. Amin. Malah dia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Lihat, yang memuji-muji lagi dia baca, haleluya, puji Tuhan, mulialah, layak kami kau disembah. Memuliakan, bukan merungut, bukan berpikir tiada apa. Itu bukan iman, itu menunjukkan tiap kali Anda memberi berdasarkan pikiran dan pertimbangan Anda, bukan iman. Kau jangan memberi kalau begitu kau rugi sendiri. Makan di duit. Di berbicara itu harus dalam bakas habis di sana. Saya banyak kali kasih tahu kan, walaupun gereja menegaskan soal pemberian karena itu Alkitabiah, tapi gereja juga melarang kalau memberi bukan berdasarkan iman. Karena sia-sia. Kau menanti tuayanmu karena kau sudah memberi, tapi kau tidak kunjung datang. Kenapa? Karena kau tidak memberikan iman. Kau memberi dengan pemikiranmu sendiri. Maka tidak kunjung datang apa yang berubah dalam hidupmu, dalam keluargamu, anak-anakmu. Itu masalahmu sendiri, bukan masalah gereja. Jangan kau bilang gereja begini, salahmu sendiri. Orang yang mundur dan keluar dari gereja itu salahnya sendiri, bukan salah gereja. Gereja sudah mengajarkan Anda kebenaran, tapi Anda tidak boleh memikulnya, Anda tidak boleh menanggung. Salah Anda sendiri. Betul sekali. Amin. Amin. Sedang Tuhan sudah nyata di sini. Kau jangan macam-macam di hadapan Tuhan. Hah? Turun sudah dia di padang sana. Turun sudah. Turun. Turun semua, pas turun. Turun saya semua. Pas saya bilang, beda itu. Yang saya begini bagi dan saya bilang lain itu beda. Amin. Amin. Nah, mesti bersedia dulu, betul, menanti pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sebenarnya sudah dicurahkan. Amin. Tapi itu yang pembaharuan itu, yang Tuhan itu, janji itu, yang itu bah.